Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Masih di aroma awal tahun 2024 ini, kira-kira apa ya yang akan terjadi kepada kita di tahun ini? Tentunya kita berharap yang baik-baik, kita berharap semoga di tahun ini nih kita bisa mencapai cita-cita kita yang kita impikan. Tahun ini kita bisa semakin sukses, semakin sehat, dan juga semakin mendapatkan berkah berlimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau saya sih kepengennya di tahun ini tuh bisa menurunkan berat badan ya sekitar 8 kilo lah kalau memungkinkan. Oke, baru awal tahun sudah dihebohkan dengan pertanyaan yang tempo hari sebenarnya ini sudah sempat viral. Tapi di awal tahun 2024 ini, ketika rekalibrasi tenaga kerja 2.0 sudah berakhir, makin viral lagi nih. Dan makin banyak yang menanyakannya. Jadi kita bahas secara singkat mengenai hal ini. Jadi viral banget sebuah video yang berisi tentang info yang dituliskan oleh sebuah akun yang bernama Aneh Tapi Ada 90. Ini akunnya ada di TikTok ya. Yang isinya kabar hangat yang akan dilaksanakan di Malaysia selepas selesai RTK 2.0 permit akan tamat 31 Desember 2023. Bus, Grab, KTM, LRT, MRT, taksi, dan transport, setiap penumpang wajib ada permit atau visa bagi warga asing. Mana-mana individu driver membawa pati akan dikenakan akta imigran. Section 55E 1959-63, penjara 12 bulan dan denda Rp35.000. Nah, ini adalah kabar kabur yang ditulis oleh akun tersebut dan mendapat banyak sekali respon dan tanggapan dari netizen Indonesia yang ada di Malaysia maupun netizen Malaysia. Nah, hal ini terlalu sering ditanyakan kepada saya. Apakah ini benar, Mbak Ika? Ini benar nggak sih, Kak Ika, kabarnya? Ya, oke. Secara sederhananya nih, bisa kita jawab, ya nggak mungkin lah ya akan ada peraturan seperti ini. Atau lebih tepatnya akan sangat sulit melakukan pemeriksaan terhadap jumlah penumpang setiap harinya yang ada ribuan pada transportasi umum. Apalagi transportasi yang ditulis itu di videonya hampir semuanya ya. Susah lah ada pemeriksaan di bus, karena yang naik bus kan banyak ya, yang orang tempatan juga banyak. Apakah mau yang orang tempatan ini juga atau warga negara Malaysia ini juga diperiksa? Dan yang mau memeriksa itu siapa? Sopirnya? Ya jelas nggak mungkin lah ya, selain buang-buang waktu, juga akan memperlambat semuanya. Apalagi public transport yang lainnya seperti MRT, LRT, monorail, dan yang lain-lain itu kan tidak ada sopirnya. Gimana mau memeriksanya? Apakah akan ada sistem atau seperti alat gitu dipasang gitu mesin di setiap pintu masuknya di tiap-tiap station yang jumlahnya itu ada ribuan di seluruh Malaysia ini? Tapi ya mungkin aja nanti-nantinya akan dipasang gitu ya, atau mungkin akan terjadi gitu seperti di film-film science fiction yang begitu, dimana orang dan zaman yang teknologinya itu udah canggih banget, udah melebihi nalar kita, yang semuanya sudah dilakukan oleh mesin dan robot. Ya mungkin aja akan terjadi. Lalu ada kabar juga yang mana katanya jika seorang driver yang membawa pati akan dikenakan akta imigrasi Section 55I 1959-63, di mana hukumannya adalah penjara 12 bulan dan dendanya Rp35.000. Jadi ini pemikiran saya diakibatkan karena mungkin waktu itu ada berita yang judulnya Padah Bawa Pati, 5 pemandu e-hailing didenda Rp35.000. Kalau yang itu, pemandu-pemandu ini nih mereka didenda dan dihukum karena mereka melakukan kejahatan, yaitu bekerja sama dan bersubahat dengan tekong untuk membawa pendatang asing tanpa izin ke suatu tempat. Nah, kelima orang pemandu Grab ini dihukum karena mereka terbukti melindungi pati dan juga membiarkan pati ini berada di dalam mobil mereka. Nah, kalau sudah tahu itu pati yang mereka bawa dan mereka diam aja lalu mereka tertangkap, ya tentu mereka dihukum. Tapi beda halnya kalau pemandunya itu tidak tahu kalau yang mereka bawa itu adalah pati. Namanya dapat orderan gitu ya di handphone melalui aplikasi gitu, ya mereka ambil. Nggak mungkin dong setiap orderan yang masuk ditanya dulu nih, kamu pati bukan gitu. Nah, kita-kita yang bukan pati ya bete lah ditanya-tanya gitu. Dan sopir Grabnya atau juga pemandu online yang lainnya pasti akan ngerasa buang-buang waktu banget dan jadi bebannya mereka juga untuk mempertanyakan mengenai dokumen izin tinggal di Malaysia ini. Dan untuk memperkuat ulasan singkat kita ini nih, jadi bukan hanya saya sekadar ngomong gitu ya. Jadi saya tadi cari-cari info yang valid nih mengenai hal ini. Dan ketemulah sebuah berita di Facebook resminya milik Jabatan Imigresen Malaysia yang isinya seperti ini nih. Maklum
membalas notis yang tular berkaitan kenyataan Jabatan Imigresen Malaysia akan mendenda pemandu pengangkutan awam yang membawa warga asing tanpa izin. Jabatan Imigresen Malaysia merujuk kepada notis yang tular berkenaan isu mengenakan tindakan kepada pemandu pengangkutan awam yang membawa warga asing tanpa mempunyai dokumen yang sah seperti yang didakwa tular melalui message di aplikasi WhatsApp. Jabatan ini menafikan dakwaan ini dan mengesahkan bahwa notis tersebut adalah palsu yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehubungan itu, Jim memohon supaya orang ramai tidak terpedaya dengan sebarang maklumat yang belum tentu kesahihannya. Lalu diposting juga nih pengumumannya yang viral, diposting dengan tanda palsu. Oke, jadi jelas sudah ya mengenai hal ini. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Sekian, saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.